kuantitasnya 2000, tapi tadi harganya tadi apa namanya, total revenue-nya yang untuk 20% ini 400.000, yang untuk di 30% ini total cost-nya 600.000, dan yang di N3 ini total cost-nya adalah 800.000. Tadi harganya 200 ya. Harga yang ditetapkan adalah 200. Nah, ini price-nya adalah 200. Nah, sehingga didapatkan total revenue seperti itu. Berapa? P. P ini adalah keuntungan. Keuntungan itu masih ingat rumusnya P yang kemarin margin itu TR min TC. TC min TR. Yang benar TR min TC. Nah, ini. Kemudian ada nilai yang diharapkan dari kenaikan laba. Nilai yang diharapkan itu di sini ada 10.000, 36.000, 52.000. Dan ternyata dari iya Mbak Iis kebalik. P sama dengan TR min TC. Jadi setelah kita hitung itu ternyata didapatkan bahwa ternyata labanya itu 78.000. Akhirnya didapat disimpulkan bahwa, nah ini kita lanjut lagi. Ini untuk pertanyaan A ya. Jadinya kita bisa melihat, oh ternyata kalau kita membuat produk baru, laba yang saya dapat tuh sebesar 78.000. Tapi kalau saya tidak membuat suatu produk baru, saya hanya mendapatkan barang 20.000. Jadi lebih baik saya mengeluarkan produk baru saja, produk set. Nah, seperti itu, berdasarkan dari hasil hitungan seperti itu. Seperti tadi. Kemudian yang B. Jika tes kepada 20 calon konsumen yang dipilih secara sembarang akan menghasilkan 3 macam tingkat penjualan, apakah keputusannya akan berbeda? Nah, dengan tingkat respon yang berbeda, ada 20%, 30%, dan 40%. Nah, bagaimana keadaannya konsumen itu? Bagaimana tingkat penjualan dari konsumen? Apakah ia ingin membeli atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, yang 1 dan 2 ini sama kayak tadi. Yang 1 ini kan tingkat responnya berdasarkan dengan yang 20% pembeli 20% dari pembeli akan membeli. Kalau yang ini 30% dari pembeli akan membeli dan 40% dari pembeli akan membeli. Dan probabilitas prior ini sudah didapatkan dari pengalaman perusahaan yang lampau. Jadi ditentukan 0,5, 0,3 dan 0,2. Kemudian ada probabilitas keadaan dari tes. Jadi setelah kita melakukan tes, ternyata didapatkan bahwa 0,2054. Maksudnya tes ini ternyata perusahaan itu melakukan sebuah tes gitu, dites lagi konsumennya. Jadi dari kira-kira dengan adanya produk baru itu, pendapat konsumen itu seperti apa? Oh, ternyata didapat seperti ini. 0,2054, 0,0716 dan 0,123. Kemudian ada lagi kolom yang keempat, yaitu probabilitas campuran. 0,1027 ini didapatkan dari 0,5 dikalikan dengan 0,254. Nah, didapatkan hasil yang di sini. Sedangkan yang ini probabilitas posterior yang di sebelah sini didapatkan dari 0,1027. Ini kita bagi dengan hasil penjumlahan dari 3 ini, 0,1267.
Nah, ini didapat hasil ini. Kalau yang 0,1697 di kolom 2 didapatkan dari 0,0215 dibagi ini. Kalau yang ini didapat dari ini dibagi ini. Hasilnya 1. Seperti itu. Nah, setelah ini kita menghitung lagi kira-kira labanya berapa, laba yang diharapkan. Ternyata ini kan probabilitas posterior dari 0,8106 ini labanya 20.000. Kemudian yang 0,1697 ini ternyata labanya 120.000. Dan yang ini labanya 260.000. Yang EV ini tinggal dikalikan, didapatkan. Ini kan sudah ditetapkan labanya. Nah, laba ini dikalikan, didapatkan hasil ini. Kita jumlahkan, didapatkanlah hasil 9.274. Seperti itu. Nah, ini untuk yang metode Bayesian. Nah, sekarang ini saya lanjutkan ke metode matematis ya. Ini 5 menit lagi ya teman-teman. Sebentar saya cepatkan dulu. Nah, metode matematis ini ternyata ada persamaan, yaitu ini persamaannya sudah diberikan. Q sama dengan Amin Mbak Sulastri. Jadi persamaan itu Q sama dengan 4000 ditambah 0,14A dikurangi 0,00006A kuadrat min 40P. Jadi persamaan ini sudah ada. Nah, dengan contoh kasus yang ada di halaman 43. Sekarang kita melihat di sini ya, ada fungsi pendapatan sesuai dengan persamaannya, laba akan mencapai maksimum 75.000 pada harga 70 dan biaya periklanan 10.000. Jika perusahaan tidak memasang iklan, maka labanya akan berkurang 26.000 dari 75.000 dikurangi dengan 49.000. Jadi di sini kita mengetahui, pertama adalah kita mengetahui persamaan ini. Kemudian kita ketahui bahwa ternyata kasusnya itu sebuah perusahaan ingin melihat kira-kira dengan adanya periklanan saya itu mendapatkan laba seperti apa. Nah, jadi ia menghitung dengan adanya. Mbak Rindri, ujian masuk nggak ya? Wah, ini saya kurang tahu Mbak, semoga aja nggak ya, soalnya saya nggak tahu soalnya kayak gimana. Jadi model matematis yang di sini adalah perusahaan itu ingin mengetahui kira-kira ketika saya membuat suatu iklan, kira-kira tuh laba yang saya dapatkan itu berapa, banyak atau tidak, lebih untung atau lebih tidak untung. Nah, diketahui bahwa biaya periklanan adalah 10.000 dan harga jual per unitnya adalah 70. Dengan persamaan yang ada tadi, nah kita masukkan, ada ini 0,14A. A di sini adalah advertising atau periklanan. Nah, kita masukkan 0,14 dikalikan 10.000 dari biaya periklanan itu. Kemudian 0,006A A kuadrat, kita lihat ada lagi, ada O, ada huruf A lagi. Nah, ini kita masukkan lagi dengan yang sama, itu 10.000. Kemudian P itu apa? P itu adalah harga jual per unit atau biasanya kita sebut dengan price. Nah, sudah diketahui, oh ternyata harga jual per unitnya adalah 70. Nah, kita masukkan 70. Ini salah ya, harusnya 70 bukan 7. Setelah kita hitung, ternyata hasilnya kuantitinya adalah 2000 unit. Dengan adanya biaya periklanan akan membuat kuantitinya itu menjadi 2000 unit. Nah, setelah kita mendapatkan kuantiti, kita bisa menghitung bagaimana TR-nya atau total revenue. Nah, total revenue-nya yaitu price dikali Q, ini Q kali P. Kuantitinya berapa? Nah, ini 2000. Nah, dengan harga yang sama yaitu 70. Didapatkan TR-nya 140.000. Setelah kita mendapatkan TR ini, kita bisa menghitung total cost atau cost. Total cost-nya didapatkan dari 15.000 ditambah 20Q. Nah, ini ada persamaannya.
sudah ada persamaan untuk total cost-nya. Kita masukkan 15.000 ditambah 20 Q. Q-nya ini didapatkan dari yang 2000 unit ini. Didapatkan 55.000. Nah, kalau yang ini ketika dia tanpa periklanan, jadi tanpa biaya periklanan. Bagaimana dengan total cost dengan biaya dengan periklanan? Karena ada cost atau biaya tambahan periklanan yaitu sebesar 10.000, kita tambahkan 10.000 di sini. Jadilah 65.000. Bagaimana cara menghitung labanya? Nah, labanya yaitu TR min TC. Dari sini ada setelah kita menghitung pendapatan totalnya atau total revenue-nya sebesar 140.000, kita kurangi dengan total cost yang menggunakan biaya periklanan. Karena tadi menggunakan periklanan, jadi kita kurangi dengan 65.000. Nah, kita dapatkan laba sebesar 75.000. Nah, ini adalah jika produk X tidak diiklankan, harga yang bisa dicapai adalah 60 per unit dengan jumlah penjualan sebesar 1.600. Nah, ini yang tadi yang kita melihat ada grafik yang seperti ini tadi, masih ingat ada P1, P2, P3. Kalau harganya tidak menggunakan promosi, dia hanya menjual harganya 60 di 1.600. Tapi kalau dengan menggunakan iklan atau promosi, harganya tetap, tapi jumlahnya bisa sampai 2.400 yang tadi. Nah, bisa juga dengan harga yang berbeda yaitu 80, tapi produknya sama yaitu 1.600. Nah, ini berdasarkan grafik yang tadi. Kemudian ini Q 4000 min 40P. Ini untuk ketika kita tidak ada periklanan. Kalau yang di sini dia sudah memasukkan advertising atau periklanan, yang di sini itu tidak ada periklanan, jadinya 4000 dikurangi 40 dengan harganya itu 60. Dapatkan 1.600 unit. Nah, bagaimana dengan total revenue ketika suatu perusahaan itu tidak melibatkan tidak ada iklan sama sekali. Nah, tinggal kita kalikan dengan 1.600 unit yang diminta, harganya yaitu 60, kita mendapatkan total revenue sebesar 96.000. Kemudian total cost-nya seperti apa? Kalau yang tadi total cost-nya kita tambahkan dengan biaya periklanan sebesar 10.000, kalau yang di sini enggak, 15.000 ditambah 20 Q dengan cara yang sama ya, rumusnya kan sama. Tapi kuantitinya berbeda karena kuantiti yang diminta yaitu 1.600, sehingga dia menghasilkan 47.000. Labanya dari TR min TC diketahui bahwa 49.000. Nah, apa sih kesimpulan dari perhitungan ini? Ternyata disimpulkan bahwa dengan mengeluarkan biaya periklanan sebesar 10.000, maka keuntungan itu akan meningkat dari yang 49.000, dia akan meningkat menjadi 75.000. Dan dengan adanya periklanan pula, ternyata jumlah permintaan itu meningkat. Dari yang awalnya 1.600 unit, dia akan meningkat menjadi 2.000 unit. Dan harga jualnya pun akan meningkat. Dari yang 60, dia akan menjadi 70 per unit. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan dari metode matematis itu. Nah, setelah itu kita beranjak ke pemilihan media. Jadi media itu ada banyak sekali. Apa saja yang termasuk ke dalam media? Nah, media itu bisa televisi, radio, majalah, surat kabar. Media lain itu bisa masuk ke email atau media-media online. Nah, itu masuk ke dalam media lain. Nah, di dalam media itu kita belajar tentang duplikasi. Jadi yang dimaksud dengan duplikasi ini adalah biasanya kalau di iklan itu kan diiklankan secara terus-menerus gitu kan. Nah, biasanya itu ada yang disebut duplikasi. Jadi ketika ternyata seseorang itu melihat iklan di suatu majalah atau di surat kabar lain, seperti itu. Jadi duplikasi, ia melihat secara berulang-ulang, dilihat secara berulang-ulang. Nah, itu yang disebut dengan duplikasi. Nah, ini ada contoh kasus juga di halaman 45. Sebagai contoh diperkirakan, yang pertama adalah surat kabar A mempunyai oplah 300.000. Nah, ini ada surat kabar A, oplahnya, atau surat oplah itu berarti kan yang mengantarkan surat kabar ya. Ini ada 300.000. Dan juga ada surat kabar B yang dia memiliki oplah sebesar